Baik, langsung saja. Di sini saya akan memberikan tutorial penggunaan aplikasi atau software yang dapat kita gunakan dalam pembelajaran kimia. Yang pertama, yang akan saya jelaskan adalah tutorial menggambar struktur senyawa kimia dengan aplikasi ChemSketch. Nah, sebelumnya kita harus memastikan aplikasi ChemSketch ini sudah terinstall di laptop kita. Kemudian, kita buka aplikasinya, maka akan muncul tampilan utama seperti ini. Perlu kita ketahui bahwa ChemSketch ini merupakan software kimia yang dapat kita gunakan untuk menggambar dan memodelkan struktur senyawa atau molekul kimia dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Di sini dapat kita perhatikan bahwasanya banyak sekali fitur-fitur yang dapat kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, di sini saya akan mencoba menggambarkan struktur 3 dimensi dari glukosa. Langsung saja, yang pertama kita klik karbon, kemudian kita klik di sini, lalu langsung saja kita memulai untuk menggambar struktur dari glukosa. Karena glukosa mempunyai 6 gugus atom karbon, jadi kita gambarkan sampai terdapat 6 gugus atom karbon. Nah, seperti ini kan terjadi kesalahan. Maka yang kita lakukan adalah klik edit, lalu undo draw. Kemudian kita lanjutkan pembuatan struktur glukosa. Nah, ini sudah terdapat 6 gugus atom karbon. Lalu, gugus CH3 ini kita ganti terlebih dahulu dengan gugus OH. Caranya, kita pilih select, kemudian kita klik, lalu langsung saja kita delete. Kemudian, kita klik oksigen, lalu tarik ke bawah. Nah, di sini sudah berubah menjadi gugus OH. Kemudian, karena glukosa juga terdapat gugus karboksilat, untuk itu CH3 yang di sini kita ganti seperti cara yang sebelumnya, yaitu dengan klik select, kemudian klik delete, lalu klik oksigen, kemudian tarik. Seperti ini. Lalu di sini ada ikatan rangkap. Nah, kemudian gambaran untuk 3 dimensinya kita pilih down stereo bonds. Kemudian kita tambahkan di sini. Lalu kita klik up stereo bonds. Kemudian kita tambahkan di sini. Kemudian di sini juga kita tambahkan. Di sini juga kita tambahkan. Nah, ini adalah struktur dari glukosa.
Lalu, kita optimasi untuk memastikan bahwa struktur yang kita buat sudah rapi atau sudah sempurna dengan mengoptimasikannya terlebih dahulu, yakni dengan klik Tools, lalu klik 3D Structure Optimization. Namun sebelum itu, kita blok dulu struktur yang sudah kita buat. Dengan klik ini, last on off, kemudian langsung saja kita blok. Nah, jika sudah seperti ini, tandanya sudah terblok. Kemudian kita klik Tools, lalu 3D Structure Optimization. Kemudian, kita coba untuk menggerak-gerakannya, karena ini menggunakan 3 dimensi. Nah, seperti ini. Kita gerak-gerakan. Ini adalah bentuk 3 dimensi dari glukosa. Mudah bukan membuat struktur senyawa kimia dengan menggunakan aplikasi ChemSketch? Selamat mencoba! Selanjutnya, tutorial kedua, aplikasi atau software pembelajaran kimia. Saya akan memberikan tutorial sederhana penggunaan aplikasi Avogadro. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih guna dari aplikasi Avogadro itu. Nah, aplikasi Avogadro adalah salah satu aplikasi kimia berupa editor pemodelan molekul. Langsung saja kita masuk kepada tutorialnya. Yang pertama, pastikan aplikasi Avogadro telah terinstall pada laptop kita. Kemudian, buka aplikasi Avogadro. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Avogadro. Kemudian, di sini saya akan menunjukkan beberapa fungsi dari tools pada aplikasi Avogadro. Tools yang pertama adalah Draw Tool. Draw Tool digunakan untuk membuat atau menggambar atom yang nantinya akan dirangkai menjadi sebuah molekul. Kita klik, lalu klik kiri di sini. Kemudian klik kiri pada atom C pertama, kemudian kita tarik. Nah, ini sudah terbentuk C2 dengan atom H yang mengikutinya. Kemudian, kita akan menggambar atom oksigen. Kita klik di sini, kemudian kita tarik. Seperti ini. C2H5OH ini belum optimal baik panjang ikatan maupun sudutnya. Untuk itu, kita akan mengoptimalisasi struktur ini dengan cara memilih menu extension. Kemudian, pilih Optimize Geometry. Ini adalah bentuk geometri dari C2H5OH yang telah optimal. Kemudian, tool yang kedua adalah Navigation Tool. Pada tool ini, kita dapat memutar molekul yang kita buat dengan cara mengkliknya. Kemudian, kita juga dapat menggeser dengan cara klik kanan. Kemudian, kita dapat menggesernya ke segala arah yang kita inginkan. Dengan memutar molekul seperti ini, kita dapat melihat senyawa yang kita buat dari segala sisi.
selanjutnya adalah manipulation tool. Pada tool ini kita dapat memanipulasi dari molekul yang kita buat. Kita klik, lalu kita dapat menariknya ke sembarang arah, dapat memanipulasinya. Jika kita ingin mengoptimalisasi kembali, kita pilih menu extension, lalu kemudian optimize geometry. Kemudian tool selanjutnya adalah selection tool. Selection tool ini berfungsi untuk memilih atom atau molekul yang akan kita beri perlakuan. Misalnya, kita memilih atom O. Maka, kita bisa menghapusnya atau yang lainnya. Selanjutnya, tool auto rotation tool. Dengan auto rotation tool ini kita dapat terus memutar molekul yang kita buat dengan arah yang kita inginkan. Kemudian, ketika kita ingin menyudahi, kita hanya perlu mengklik tombol stop di sini. Kemudian, jika ingin memulainya kembali, kita klik start. Seperti ini. Kemudian, auto optimization tool. Pada tool ini kita dapat mengubah-ubah sudut dan panjang ikatan dari molekul yang kita buat, akan tetapi bentuk akan segera kembali ke bentuk optimalnya. Kita klik start. Nah, seperti ini kita dapat menariknya dengan sembarang saja, maka dia akan kembali kepada bentuk optimalnya. Kita klik stop jika kita ingin menyudahinya. Dan yang terakhir yaitu terdapat juga tool untuk melihat panjang ikatan dan sudut yang terbentuk dari 3 atom. Misalnya, kita ingin melihat panjang ikatan dari atom C1 dan C2. Kita tinggal klik atom C1 dan C2. Nah, di sini kita dapat melihat distance atau panjang ikatan antara atom C1 dan C2 yaitu 1,523 Armstrong. Kemudian, jika kita ingin melihat sudut, kita klik misalnya atom O. Nah, di sini terlihat bahwa sudut antara atom C1, C2, dan atom O adalah 101,6 derajat. Sekian video tutorial dari penggunaan sederhana aplikasi Avogadro. Selamat mencoba! Nah, selanjutnya kita masuk kepada tutorial yang ketiga. Di sini saya akan memberikan tutorial cara membuat daftar isi otomatis di dalam Microsoft Word dan cara membuat daftar pustaka otomatis dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Baik, langsung saja. Nah, di sini saya sudah mempunyai file makalah kimia tentang H2O. Namun, di sini belum terdapat daftar isinya dan
daftar pustakanya. Langsung saja kita masuk kepada tutorial yang pertama, yaitu cara membuat daftar isi otomatis. Langkah pertama yang kita lakukan adalah memblok semua judul-judul besar yang terdapat pada file yang kita miliki. Jadi kita blok semua judul-judul besar dengan menekan tombol Ctrl di dalam keyboard kita. Kita blok semuanya. Nah, jika sudah terblok semua, lalu kita klik Home, lalu Style di sini, kita klik panah di bawah ini, lalu Save Selection, kemudian kita klik OK. Dalam keadaan masih terblok, kita klik Reference, lalu kita klik Add Text, kita klik level 1, lalu masih dalam keadaan terblok, kita bisa melepaskan bloknya. Nah, untuk setiap subbab yang ada di file kita seperti ini, kita lakukan hal yang sama dengan kita blok semua subbab-subbab yang ada pada file kita. Nah, jika semua sudah terblok, lalu kita klik Home, kemudian tanda panah ke bawah, Save Selection, lalu Style 2, klik OK, kemudian masih dalam keadaan terblok, kita klik Reference, lalu Add Text, kemudian level 2. Nah, kalau sudah kita klik level 2, lalu langsung saja kita masukkan daftar isinya dengan cara kita klik Reference, lalu Table of Contents, kemudian kita klik Insert Table of Contents, kemudian kita klik OK. Nah, sekarang sudah muncul daftar isi otomatis. Mudah sekali bukan? Jadi kita tidak perlu membuat daftar isi secara manual lagi, namun kita dapat menggunakan fitur ini untuk mempermudah kita dalam pengerjaan sebuah makalah ataupun yang lain sebagainya. Nah, untuk tutorial yang kedua yaitu cara membuat daftar pustaka otomatis dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Sebelumnya, kita harus memastikan bahwa file seperti buku atau jurnal yang kita jadikan referensi dalam pembuatan makalah kita atau file kita harus memastikan bahwa jurnal atau buku itu sudah masuk ke dalam aplikasi Mendeley. Caranya kita cukup mengklik Add, lalu kita pilih jurnal atau buku yang terdapat pada komputer kita. Kita klik lalu kita masukkan saja langsung ke dalam aplikasi Mendeley.
Karena buku yang saya gunakan sudah masuk ke dalam aplikasi Mendeley, jadi saya tidak perlu masukkannya kembali. Nah, untuk cara membuat daftar pustakanya, yang pertama kita klik Insert Citation, lalu klik Go to Mendeley, kemudian kita pilih jurnal atau buku yang kita gunakan dalam pembuatan makalah atau file yang kita buat. Sesudah kita pilih buku atau jurnal yang kita jadikan referensi, lalu kita klik Cite, lalu kita klik Insert Bibliography. Kita tunggu karena laptopnya agak lama. Nah, seperti ini. Nah, di sini sudah muncul daftar pustaka atau buku yang saya gunakan dalam pembuatan makalah saya ini. Mudah sekali bukan? Jadi kita tidak perlu ribet-ribet lagi mengetikkannya secara manual. Dengan adanya aplikasi Mendeley ini sangat membantu kita untuk mempermudah pembuatan daftar pustaka. Baiklah, kita masuk kepada tutorial yang keempat sebagai tutorial yang terakhir pada kesempatan kali ini. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial penggunaan aplikasi Wintitration dan menghubungkannya dengan aplikasi Microsoft Excel untuk melakukan akurasi pH yang sudah didapatkan dari titrasi asam dan basa. Nah, langsung saja di sini saya ingin menunjukkan bahwasanya di sini saya sudah melakukan perhitungan pH pada CH3COOH sebagai asam lemah dan NaOH sebagai basa kuat. Kemudian menghasilkan garam yaitu CH3COONa. Di sini terdapat data yang diberikan yaitu nilai molar dari NaOH yaitu 0,1 molar, sedangkan untuk CH3COOH 0,1 molar dengan volume 25 ml. Kemudian nilai Ka-nya yaitu 0,000017. Nah, data ini bisa kita masukkan ke dalam Wintitration untuk dapat memperoleh data yang akurat, kemudian kita hubungkan ke dalam pH yang sudah kita dapatkan di dalam Microsoft Excel, apakah sesuai apa tidak volumenya dengan pH-nya yang sudah kita dapatkan gitu. Langsung saja kita buka aplikasi Wintitration. Nah, setelah kita buka akan muncul tampilan utama seperti ini. Di sini kita masukkan molaritas daripada basa kuat yaitu 0,1 molar, kemudian untuk molaritas pada asam lemah juga 0,1 molar. Kemudian volumenya tadi 25 ml dan nilai Ka-nya 0,000017. Kemudian setelah data yang kita masukkan, di sini kita memilih indikator apa yang kita gunakan. Di sini kita gunakan indikator phenolphthalein. Lalu kita klik Table and Results untuk memperoleh data dari volume dan pH yang kita jadikan acuan untuk akurasi atau memastikan lagi benar tidak apa yang kita dapatkan dengan yang tertera pada Wintitration.
kita bisa mengcopy data yang terdapat di Windtitration ini, atau kita langsung dari sini. Namun saya mengcopy datanya dan membuat kurvanya lagi di dalam Excel. Nah, di sini di sheet 1 saya pindahkan data yang ada di Windtitration ke dalam Excel gitu. Nah, di sini juga saya buat kembali kurva dari data yang saya dapatkan di dalam Windtitration. Namun di dalam Windtitration itu sendiri terdapat juga kurva yang menunjukkan nilai pH-nya. Seperti itu, kan? Lalu langsung saja kita akurasi data yang kita dapatkan dengan data yang kita dapatkan dari Windtitration. Nah, di sini kita lihat bahwasanya di volume NaOH 20 ml terdapat pH-nya 5,37. Benar nggak pH yang di Windtitration dengan pH yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita hitung? Ternyata pada volume NaOH 20 ml pH-nya 5,37. Jadi sama. Jadi data yang kita dapatkan itu akurat. Kemudian kita coba lagi. Misalnya kita mau lihat volume NaOH di 50 ml itu pH-nya 12,52. Sesuai nggak sama yang kita dapatkan? 50 ml pH-nya 12,52. Sesuai ya. Kemudian kita lihat di 10 ml. Itu pH-nya 4,59. Bagaimana dengan pengerjaan kita? Apakah sudah benar atau tidak? 10 ml pH-nya 4,59. Jadi sesuai ya pH yang kita dapatkan dengan pH yang terdapat di Windtitration. Jadi pengerjaan kita ini bisa dibilang akurat dengan kita menghubungkannya ke dalam Windtitration. Jadi seperti itu tutorial dari saya. Demikian video tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman bisa mencobanya dan berguna bagi teman-teman semuanya. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.